Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat rahimakumullah, inilah 5 dosa orang tua terhadap anak yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua juga bisa durhaka pada anak. Tidak hanya anak yang bisa durhaka pada orang tua, tapi bisa juga berlaku sebaliknya, bahwa ada orang tua yang durhaka kepada anak. Jika melakukan perilaku yang termasuk dosa orang tua terhadap anak yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu yang kadang kita tidak terasa adalah dengan menyia-nyiakan keberadaan anak yang sudah menjadi tanggung jawab bagi orang tua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa karena ia telah menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya." KR, An-Nasai, dan Al-Hakim. Menyia-nyiakan anak yang paling parah adalah membiarkannya begitu saja tanpa diberikan pendidikan dan tidak mengajarkannya adab Islam. Padahal menjadi orang tua yang baik tidak hanya dengan memberikan kebutuhan sandang dan pangan serta rumah saja, tapi lebih dari itu, ada tanggung jawab moral yang besar untuk memberikan pendidikan yang layak. Dalam Islam, orang tua diberi tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anaknya yang lebih baik. Sebab anak lahir dalam keadaan yang belum mengetahui apa-apa, dan tugas besar menanti para orang tua untuk membimbing anak-anaknya dengan baik. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menekankan bahwa pembinaan dan pendidikan orang merupakan tanggung jawab orang tua. Anak dituntut untuk tidak durhaka terhadap orang tua, sebab ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari ridho orang tua. Namun siapa sangka bahwa terdapat dosa orang tua terhadap anak juga yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa dosa orang tua terhadap anak yang harus dihindari. Yang pertama, bersikap kasar. Bersikap kasar pada anak adalah salah satu dosa orang tua kepada anak yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menemukan perilaku anak yang tidak disukai, jangan tunjukkan sikap kasar. Hendaknya nasihatilah dengan lembut dan tetap penuh kasih sayang. Sebab Rasulullah SAW juga melarang berperilaku kasar pada anak, apalagi sampai menghina dengan sebutan yang buruk dan memanggil nama yang tidak sesuai dengan nama anak tersebut. Bisa jadi hal tersebut membuat anak terluka dan merasa sakit hati. Yang kedua, pilih kasih terhadap anak-anak. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangatlah tidak dianjurkan untuk menunjukkan rasa pilih kasih. Maksudnya tidak dibolehkan menunjukkan rasa kasih sayang terlebih hanya pada satu atau beberapa orang dengan tidak memberi perhatian yang sama pada yang lainnya. Itu termasuk dosa orang tua terhadap anak yang besar, karena dapat menyebabkan kecemburuan pada anak. Padahal Rasulullah SAW saja memerintahkan untuk berlaku adil, apalagi pada anak. Ini juga bisa berpotensi putusnya tali silaturahmi antar sesama anak. Yang ketiga, membanding-bandingkan.
Meski terkesan sepele, nyatanya membandingkan anak termasuk dosa orang tua terhadap anak. Sebab tidak ada seorang pun yang ingin dibandingkan, baik dengan saudaranya sendiri, bahkan jika harus dibandingkan dengan orang lain. Yang keempat, mengekang kebebasan. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan. Ini juga akan mendukung masa tumbuh kembangnya secara optimal. Membatasi dengan mengekang kebebasannya termasuk dalam dosa orang tua terhadap anak. Yang kelima, mendoakan keburukan. Berdoa bukan hanya di setiap selesai mengerjakan ibadah saja, bahkan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua semuanya bisa dikatakan sebagai doa. Kadang orang tua tidak sadar mendoakan keburukan pada anak, apalagi saat anak tidak menurut atau berkelakuan tidak baik. Yang keenam, tidak memberi pendidikan. Salah satu tanggung jawab orang tua kepada anak adalah memberikan pendidikan yang layak. Sebab anak harus tumbuh dengan mendapatkan baik sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Tidak melulu memenuhi keinginan fisik, kebutuhan otak dan hatinya pun harus diperhatikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.